Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah modifikasi perilaku. Untuk pertemuan kali ini, Bu Luki akan menjelaskan bagaimana merancang strategi modifikasi perilaku yang nantinya akan menjadi proyek teman-teman sebagai penilaian ujian tengah semester. Saya akan menjelaskan secara langsung materi. Baik, saya akan menjelaskan secara langsung teman-teman materi yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya melalui slide yang saya bagikan ya minggu lalu. Baik, kita langsung saja bahas bagaimana merancang strategi modifikasi perilaku. Tahapannya tentu yang pertama teman-teman bagaimana caranya menentukan sasaran. Artinya siapa yang akan diintervensi. Dalam hal ini teman-teman untuk proyek yang kali ini teman-teman akan mengintervensi diri sendiri ya, jadi berupa self monitoring begitu, self observation, self monitoring, modifikasi perilaku yang diterapkan untuk diri kalian sendiri. Kemudian tentukan target perilaku apa yang ingin diubah pada diri kalian. Kemudian lakukan asesmen perilaku, bagaimana prosedurnya, metode yang digunakan apa. Kemudian rangkum data perilaku meliputi karakteristik perilaku yang muncul sesuai dengan data observasi. Saya jelaskan satu persatu ya. Ya, bagaimana menentukan sasaran? Sasaran yang dimaksud adalah subjek yang memiliki karakteristik tertentu terhubung dengan lingkungannya. Nah, dalam hal ini sasarannya adalah diri kalian sendiri, self monitoring. Bisa juga dengan subjek usia anak-anak, dewasa atau lansia dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan target perilakunya. Nah, target perilakunya apa? Perlu memiliki definisi yang jelas, diuraikan dengan kata kerja aktif yang menggambarkan perilaku spesifik. Definisi harus objektif dan tidak ambigu, dan tidak mungkin ya diinterpretasikan berbeda, jadi setiap orang akan menganggapnya sama, uraian yang detail, dan juga bukan sekedar label. Contoh, target perilaku tantrum, harus dijelaskan definisinya seperti apa. Misalnya, perilaku yang tantrum yang dimaksud adalah ketika menangis sampai terisak, berbaring di lantai, kakinya menendang dinding, memukul mainan, atau benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ya, ini adalah definisi operasional yang jelas tentang perilaku tantrum itu sendiri. Jadi tidak hanya tantrum gitu saja, tapi didefinisikan maksudnya adalah perilaku yang seperti apa. Kemudian untuk asesmennya seperti apa ya? Asesmen ini menjadi aspek yang paling penting, yaitu mengukur perilaku yang ingin diubah atau disebut dengan behavioral assessment. Kita lihat di sini bagaimana asesmen itu dilakukan dan mengapa sangat penting, karena ini menjadi tujuan dan menentukan teknik yang paling tepat, juga menilai efektivitas sejauh mana modifikasi itu akan bisa berdampak gitu ya. Jadi kalau hanya apa namanya secara awang-awang gitu ya, di awang-awang oh ini yang mau diubah ini, tapi tidak terukur yang mau diubah itu apa, frekuensinya, durasinya atau apanya. Nah, itu akan menjadi sulit untuk kita prosesnya mengukur efektivitas. Jadi artinya nanti kalau udah dikasih atau melakukan intervensi itu terukur nggak? Nanti ada perubahan nggak ya? Seperti itu. Nah, merancangnya itu pertama dengan menentukan metode, mengambil data mengenai perilaku. Metode yang paling tepat adalah dengan observasi, menggunakan metode pencatatan yang detail dan sistematis. Saya yakin teman-teman masih ingat untuk metode pencatatan dalam observasi ya, karena semuanya sudah lulus mata kuliah observasi dan wawancara. Siapa yang akan mengamati bisa melalui independen, saya akan fokus ke self monitoring ya, karena nanti teman-teman akan melakukan ini. Subjek mengamati diri sendiri setelah sebelumnya dilatih cara mencatat hasil observasi. Bisa diterapkan untuk perilaku target yang jarang muncul atau muncul di saat subjek sendiri dan tidak memungkinkan kehadiran pengamat lain. Nah, ini sesuatu atau perilaku yang hanya kalian sendiri yang tahu, kalian sendiri yang paling tepat untuk mengamatinya. Bagaimana pencatatan dilakukan? Yang pertama secara kontinu, sewaktu-waktu ya saat perilaku muncul langsung kalian catat. Misalnya perilaku overthinking misalnya. Nah, ketika kalian memikirkan sesuatu yang overthinking terkait dengan apa, misalnya masa depan atau yang lain, langsung dicatat. Pencatatan produknya, hasil nyata, misalnya jumlah soal, jumlah barang. Misalnya kalian sedang memonitor diri kalian sendiri untuk menambah hafalan surat pendek misalnya, atau menambah
apa namanya, banyaknya ayat yang dibaca sekali membaca Al-Qur'an misalnya. Nah, itu kan produk ya, yang kalian amati kan produk. Berapa ayat yang kalian baca, berapa surat yang kalian hafalkan. Pencatatan interval juga bisa. Jadi misalnya melakukan pencatatan di sepanjang jangka waktu. Misalnya kalian hanya akan mengamati apa namanya, mencatat ya, kalian overthinking itu pas mau tidur misalnya. Ya, jadi jam-jam setelah kalian mapan tidur nih, berapa menit kalian biasanya memikirkan itu dan kemudian merasa tidak nyaman. Nah, itu kalian bisa melakukan interval. Jadi kalian hanya akan mencatat pada waktu-waktu tersebut. Juga pencatatan sampel waktu, misalnya mencatat hanya saat muncul atau tidak muncul. Jadi pas ketika muncul, pas ketika terjadi kalian catat. Kapanpun itu ya. Nah, apa saja yang dicatat ini? Ya, pilih salah satu, bukan harus semuanya. Frekuensi, misalnya berapa kali menggigit pena, itu frekuensi. Berapa kali, seberapa sering. Durasi, seberapa lama tantrumnya berlangsung. Seberapa lama overthinking kalian terjadi. Intensitas, seberapa besar usaha, energi, tenaga dalam menampilkan. Misalnya, seberapa kuat genggaman, seberapa keras suaranya, seberapa sesak nafasnya, misalnya gitu ya. Seberapa kencang detak jantungnya. Itu intensitas. Latensi itu berapa lama jarak waktu antara munculnya stimulus dengan munculnya perilaku. Semisal, berapa lama jeda bunyi telepon sama angkat, seberapa lama bunyi notifikasi di WA sampai kalian ngangkat dan lihat WA-nya. Seberapa lama bunyi azan sampai kalian melakukan sholatnya. Itu latensi. Kalau memang itu menjadi target perilaku. Tentunya keempat ini tidak perlu semuanya, tapi yang sesuai dengan target perilakumu. Kalau misalnya tadi hafalan ya berarti frekuensi. eh, apa namanya, mengecilkan suara berarti intensitas. Berapa lama tadarus misalnya atau berapa lama berdoa itu berarti durasi. Berapa lama kalian menunda atau segera sholat misalnya itu latensi ya, untuk jarak lama antara stimulus dengan perilaku. Apa saja instrumen yang dipakai untuk mencatat? Bisa pakai lembar data frekuensi, durasi, interval, anekdot, bisa semuanya tergantung dengan apa yang mau kalian catat tadi ya. Tentukan dulu yang mau dicatat, mau frekuensinya, durasinya, atau yang lain, baru tentukan instrumen yang buat nyatet seperti apa. Nah, ini contoh lembar data frekuensi. Minimal kalian bisa buat seperti ini. Kalau kalian mau modifikasi, kalian mau sesuaikan dengan kemampuan kalian membuat tabel atau kalian mau buat estetik ya, supaya kalian semangat nyatetnya, silahkan. Tapi minimal bentuknya seperti ini. Dibuat untuk mencatat berapa kali offset perilaku muncul selama periode observasi. Ini lembar data frekuensi ya. Ini saya masih pakai yang versi bahasa Inggris, frekuensi datasheet. Nah, kali ini atau diterjemahkan adalah lembar data frekuensi. Oke, frekuensi 1, 2, 3 ini tanggalnya ke bawah itu tanggal, frekuensi yang pertama 2, 3, dan daily total artinya total per hari berapa kali muncul gitu ya. Nah, ini instruksinya, you put an X, jadi bisa dikasih tanda X di setiap ini. Nanti X-nya dihitung ya. Setiap kali perilaku muncul, kalian kasih tanda X. Kalau bisa lebih dari 12 kali perilaku muncul, lakukan pencatatan pada baris berikutnya. Jadi ini satu baris ini bisa untuk 12 kali. Kalau lebih dalam satu hari, jadi bawahnya jangan diisi tanggal dulu. Bawahnya tanggalnya masih sama, tapi kemudian perilakunya muncul kembali. Jadi kalau frekuensi datasheet ini, teman-teman lebih pas menggunakan ini untuk perilaku yang sering muncul. Misalnya, apa yang sering muncul ya? Apa menggigit pena tadi ya, menggigit pena itu sering muncul. Kemudian perilaku yang apa ya, batuk misalnya gitu ya, atau yang buang ingus, mohon maaf ini. Misalnya ya, jadi perilaku-perilaku yang sering muncul. Tentunya selain berkedip ya, akan sulit mencatat kedipan mata begitu. Saya kalian apa namanya yang sering muncul itu kalau nge-like misalnya atau scrolling itu berapa kali. Kemudian kalau main game biasanya yang cowok-cowok ini suka main game eh, apa namanya mengungkapkan kalimat-kalimat yang mengeluh misalnya aduh atau gimana gitu ya, biasanya itu trash talking ya namanya, tidak selalu kata-kata yang kotor, tapi trash talking itu kayak misalnya mengeluhkan atau mengomentari jalannya permainan dan seterusnya, itu juga
Bisa. Kemudian ketika sedang menonton pertandingan berapa kali bersorak gitu ya, bersorak, bertepuk tangan ini juga perilaku-perilaku yang sering muncul pada eh, pada periode pengamatan tertentu. Paham ya? Sampai di sini frekuensi ini adalah hal yang paling sederhana untuk bisa dicatat. Kemudian ini lembar data durasi. Durasi dibuat untuk mencatat berapa lama. Pada contoh, kolom onset diisi waktu perilaku yang muncul, detik atau menit keberapa. Kolom offset diisi waktu perilaku berhenti. Kolom durasi diisi selisih antara waktu muncul dan selesainya perilaku, berapa menit atau berapa detik durasinya. Jadi selisih ya, selisih antara onset dan offset itu adalah masuk ke daily duration. Jumlah kolom dapat disesuaikan. Maaf, klik ya. Ini untuk melihat durasi, Anda merekam atau mencatat onset atau waktu munculnya perilaku, detik menit keberapa, menit detik keberapa, dan offset itu berhentinya tepat ketika instance ya. Ini each instance of the behavior itu maksudnya tepat ketika perilakunya muncul. Apabila lebih dari 3 kali perilaku itu muncul dalam sehari, silahkan lanjutkan di baris berikutnya itu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kapan mulai dan munculnya itu menjadi pencatatan durasi. Oke, sekarang pencatatan interval. Pencatatan interval dibuat untuk mencatat berapa kali perilaku muncul selama interval waktu yang ditetapkan. Misalnya tiap 10 detik ya, selama 6 kali perilaku muncul dalam 15 menit. Berarti 6 kali 10 detik dalam 1 menit. Bila muncul perilaku pada 10 detik pertama, maka kotak 1 diberi tanda cek. Bila tidak, maka dibiarkan kosong. 6 kali dalam 15 menit ya misalnya. Ini 15 menit ya. 15 ini 15 menit. Ini kenapa saya katakan 15 menit? Ini sesuai dengan contoh 15 menit observasi dari baris 1 sampai ke 15 bawahnya ya. Kolom ya, maaf, kolom yang pertama itu menunjukkan menit. Kemudian 10 second interval berarti 10 detik ya. 6 kali 10 detik dalam 1 menit. Nah, misalnya. Jadi menit pertama itu kalian amati 6 kali 10 detik dan seterusnya. Interval bisa disesuaikan, jumlah bisa disesuaikan. Silahkan kalian mau yang ke bawah ini berupa jam misalnya ya. 1, 2, 3, 5 jam misalnya. Kemudian yang kanan ke kiri itu satuannya menit. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan pengamatan teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, setelah datanya tadi terkumpul dalam sheet ya atau recording sheet tadi, lembar-lembar pencatatan, kemudian teman-teman merangkumnya. Rangkuman data perilaku akan terdiri dari yang pertama target. Perilaku yang mau diubah apa? Label perilaku singkat misalnya, perilakunya namanya apa? Kemudian yang kedua definisinya, uraian yang jelas, spesifik menggambarkan perilaku target, ditulis. Kemudian yang berikutnya adalah tabelnya. Tabel berisi data observasi selama observasi dilakukan dan kemudian datanya disajikan dalam bentuk grafik. Nah, ini yang disebut dengan grafik modifikasi perilaku. Nah, misalnya ya, ini tabel rangkuman data. Ini berisi data mentah. Ini contoh tabel rangkuman data, misalnya dibuat berdasarkan lembar data frekuensi merokok. Tanda X menunjukkan jumlah batang rokok dalam sehari. Tanda bintang pada hari ke-6 menunjukkan hari terakhir pengambilan data baseline, data sebelum intervensi. Maka hari ke-7 dan ke-14 adalah pelaksanaan modifikasi perilaku. Kita perhatikan dari data ini ya bisa dilihat bahwa dari di hari 7 sampai 14 ketika sudah dilakukan modifikasi perilaku ternyata ada perubahan gitu ya, penurunan. Nah, ini yang disebut dengan tabel rangkuman data. Di situ kita bisa lihat oh ternyata di hari-hari awal 6 hari pertama itu pengamatan merokoknya cukup banyak gitu ya. Kemudian setelah diberikan intervensi modifikasi perilaku misalnya diberi punishment gitu ya atau diberi reward gitu ternyata bisa menurun gitu. Baik, di sini grafiknya teman-teman bisa lihat antara baseline dan perilaku. Di sini kebetulan metode modifikasi perilakunya adalah behavior contract ya. Teknik modifikasi perilakunya behavior contract. Jadi yang baseline ini adalah sebelum ya, sebelum diberikan behavior contract itu. Setelah behavior contract ditetapkan ternyata ada penurunan. Nah, ini yang perlu teman-teman buat.
Nah, nanti yang saya harapkan karena nanti ini kita modelnya adalah project, sesuai dengan project, teman-teman nanti melakukan project sebagai penilaian UTS atau ujian tengah semester, selama 2 minggu ke depan teman-teman akan membuat rancangan seperti ini untuk diterapkan ke diri kalian sendiri. Minggu depan saya akan memastikan ya rancangan teman-teman seperti apa, dan usahakan minggu depan sudah melakukan pengamatan baseline minimal 5 hari ya, minimal 5 kali pengamatan. Kemudian minggu berikutnya baru teman-teman menyepakati ya ini atau kita bahas nanti bersama rancangannya, apa yang teknik modifikasi perilaku apa yang kalian ingin lakukan untuk diri kalian sendiri. Baru kemudian nanti kita lakukan pengamatan di 5 hari berikutnya. Begitu. Jadi nanti hasil pada saat laporan modifikasi perilaku kalian dikumpulkan untuk penilaian UTS sudah ada hasil yang seperti ini. Jadi ada ini berapa ya? Contohnya kan 4 ya, 6 ya. 6 hari ya, 6 hari pengamatan. Nah, jadi minimal 4 sampai 5 hari lah ya, 4 sampai 5 hari pengamatan sebelum dan sesudah. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi tugas teman-teman bersama adalah self-monitoring, maka kita akan melakukan ini dalam bentuk self-management program. Caranya, pertama kalian melakukan self-monitoring, mendeskripsikan perilaku apa, kemudian observasi, kemudian baseline sebelum diberi perlakuan, kemudian goal setting, apa saja yang mau kalian ubah, apakah ditingkatkan, apakah diturunkan, kemudian strategi modifikasi perilaku apa yang mau kalian lakukan, dan juga melakukan evaluasi, pengumpulan data dalam tabel dan grafik untuk menilai sejauh mana perilaku dapat diubah. Ini yang akan kita lakukan bersama untuk UTS ya. Sebagai tahap awal saya manajemen, coba jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang akan membantu teman-teman merancang ya. Yang pertama, apa definisi perilaku target secara jelas dan objektif apa? Kemudian dimensi perilaku yang dicatat, mau frekuensi, durasi, atau yang lain ya, tentukan ini dulu. Kemudian bagaimana Anda mau melakukan pengumpulan data? Lembar catatan apa yang mau kalian gunakan dan alat apa yang kalian gunakan? Barangkali kalian perlu alat seperti stopwatch dan lain-lain. Bagaimana hasil pengumpulan data baseline perilaku Anda dalam bentuk tabel dan grafik? Dan apa perubahan perilaku yang diharapkan? Saya kasih tips kalau memang teman-teman bisa melakukan ini dengan bantuan wearable gadget akan lebih baik. Misalnya, teman-teman mau meningkatkan jumlah langkah jalan kaki dalam sehari. Kalian mudah sekali mengamati itu dengan bantuan handphone atau smartwatch kalian punya, misalnya. Kemudian kalian mau misalnya mau meningkatkan meditasi, waktu meditasi dalam sehari. Smartwatch juga akan bisa membantu kalian untuk meditasi ya misalnya. Ya, jadi carilah beberapa target yang memang kalian kalau punya gadgetnya, apakah itu handphone, smartphone atau smartwatch, kalian bisa cari apa namanya target apa yang bisa kalian ambil dari situ ya. Durasi kan juga kalian bisa pakai stopwatch itu bisa dari eh, handphone atau dari smartwatch ya. Silahkan kalian tentukan. Itu tips dari saya. Karena apa? Itu yang sudah akan pasti terekam gitu. Kalian nggak perlu mencatat. Ibaratnya kalian lupa nyatet, handphonenya nyatet sendiri. Kalian lupa memonitor, smartwatch-nya udah nyatet sendiri. Oh, saya hari ini berapa langkah. Misalnya seperti itu ya. Ini sebatas tips dari saya untuk memudahkan teman-teman mencatat. Oke, ini referensinya. Baik, saya rasa itu penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan bisa paham apa yang akan dilakukan. Minggu depan kita ketemu di kelas. Semoga tidak ada kendala dan saya akan memeriksa hasil data baseline yang sudah kalian teman-teman lakukan dan kita bahas bersama apabila teman-teman butuh berdiskusi untuk menentukan strategi modifikasi perilaku yang tepat untuk kalian terapkan sebagai self monitoring. Demikian dari Bu Luki. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.